Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nur Arini Aris, saya dari Kanyan, dari kampus STKIP PGRI Sumeneb, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Fikri Dayat, saya dari Kanyan, saya dari kampus STKIP PGRI Sumeneb, Prodi BK. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu dengan judul materi tentang teori perkembangan karir menurut teori kognitif sosial, di mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teori dan praktek BK Karir, dosen pengampu Ibu Anis Tri Yuliana MPD. Selanjutnya selamat menyaksikan. Salam konselor. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi karir, yang kedua teori kognitif sosial, yang ketiga teori karir kognitif sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi karir. Karir adalah suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkembang. Di sini Greenhouse juga berpendapat yang dikutip oleh Yonto, terdapat 2 pendekatan untuk memahami makna karir, yaitu yang pertama memandang karir sebagai pemilikan dari organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa karir sebagai jalur mobilitas di dalam organisasi yang tunggal, seperti jalur karir di dalam fungsi marketing, yaitu menjadi sales representatif, manajer produk, manajer marketing distrik, manajer marketing regional, dan wakil presiden divisional marketing dengan berbagai macam tugas dan fungsi pada setiap jabatan. Pendekatan kedua memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas individual, bukan suatu organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa karir merupakan perubahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi pada setiap individu dan pegawai. Di sini dapat disebutkan bahwa karir merupakan suatu status atau pekerjaan seseorang yang ditekuni atau dilakukan sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang teori kognitif sosial, di mana teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang psikolog, yaitu Albert Bandura. Sedikit menjelaskan bahwa Albert Bandura merupakan salah satu psikolog terkenal penggagas dari teori kognitif sosial ini, di mana beliau terkenal dengan eksperimen boneka bobo, yang mana pembelajaran seseorang didapat dari mencontoh suatu tindakan. Baik, langsung saja pada teori kognitif sosial ini. Teori ini merupakan teori penamaan baru dari teori sebelumnya, yaitu teori belajar sosial, di mana teori ini diubah pada tahun 1970 sampai 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura merupakan pengembangan dari ide Millard dan Dollard tentang belajar meniru. Teori kognitif sosial merupakan teori yang menggambarkan bahwa kebanyakan pengetahuan yang didapat oleh suatu individu itu didapat dari lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, seorang individu akan mendapatkan suatu pengetahuan-pengetahuan baru dan aturan-aturan baru dari lingkungan sosial. Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas cara-cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya meliputi menentukan tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan pengaturan diri atas pikiran, emosi, dan tindakan. Bandura menjelaskan bahwa ciri khas lain dari teori kognitif sosial adalah bahwa ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri. Perilaku orang lain tidak hanya menyesuaikan diri dengan kecenderungan orang lain, sebagian besar perilaku mereka
dimotivasi dan diatur oleh standar internal dan tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan penilaian diri terhadap manusia. Jadi kesimpulannya adalah teori kognitif sosial ini merupakan teori penamaan baru dari teori yang sebelumnya, yaitu tentang teori belajar sosial, di mana teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran seseorang didapat dari mencontoh suatu tindakan, di mana maksudnya adalah seseorang di sini akan mendapatkan sebuah pengetahuan atau pembelajaran baru dari mengamati orang lain, sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan juga aturan-aturan baru yang ada di lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang teori karir kognitif sosial. Teori karir kognitif sosial atau yang disebut dengan Social Career Cognitive Theory yang disingkat SCCT berlabuh dalam teori self-efficacy Bandura yang menyatakan hubungan saling mempengaruhi antara orang lain dan lingkungan. Berlandaskan pada teori kognitif sosial Bandura, SCCT mengungkap bagaimana minat karir dan akademik matang, bagaimana pilihan karir dikembangkan, dan bagaimana pilihan-pilihan ini berubah menjadi tindakan. Terdapat 3 aspek penting juga yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan karir seseorang menurut SCCT. Yang pertama yaitu faktor personal, yang kedua kontekstual, dan yang ketiga kognitif. SCCT berfokus pada hubungan timbal balik dan interaksi antara proses kognitif individu dan lingkungan sosialnya. Self-efficacy di sini mengacu pada keyakinan pribadi seseorang tentang kemampuan yang dimilikinya, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Tugas-tugas yang dimaksud di sini yaitu adalah mengumpulkan informasi tentang dunia kerja, menentukan tujuan, membuat perencanaan, dan memecahkan masalah. Berdasarkan teori karir kognitif sosial, minat karir dibentuk melalui pengalaman langsung atau berkesan yang menyediakan peluang bagi individu untuk berlatih, menerima umpan balik, dan mengembangkan keterampilan yang mengarahkan efikasi personal dan harapan dari hasil yang memuaskan. Menurut Supriyatna 2009, dalam Fani Septiani Rahayu dan kawan-kawan, kemampuan individu untuk menentukan minat karir bukanlah kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Kemampuan individu dalam pengambilan keputusan karir akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perjalanan pendidikan dan pekerjaan ke depannya. Oleh sebab itu, dalam pandangan teori kognitif sosial, untuk dapat menentukan pilihan karir secara tepat, individu perlu mengembangkan pemahaman diri, eksplorasi karir, dan pemilihan karir sebagai upaya untuk membantu mereka. SCCT beranggapan bahwa orang cenderung memilih untuk mengejar dan melakukan lebih baik pada kegiatan di mana mereka memiliki keyakinan efikasi diri yang kuat, selama mereka juga memiliki keterampilan dan dukungan lingkungan yang diperlukan untuk mengejar kegiatan ini. Maksudnya adalah di sini seseorang akan memilih karir tersebut selama dia memiliki efikasi diri atau keyakinan diri yang kuat dan juga dukungan dari faktor lingkungan. Teoris SCTT ini tidak terlalu memperhatikan peran kepribadian seperti minat dan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan karir, namun lebih memfokuskan pada proses pembelajaran yang mengarahkan pada keyakinan dan minat diri serta bagaimana hal itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu teori SCCT tidak terlalu memperhatikan peran kepribadian seperti minat dan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan karir, namun lebih memfokuskan pada proses pembelajaran yang mengarah pada keyakinan dan minat diri serta bagaimana hal itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir. Menurut Yon 2010, dalam Anissa Pratiwi 2018 ada beberapa hal yang harus dilakukan konselor
dalam pelayanan konseling berdasarkan SCTT di antaranya yaitu yang pertama, konselor harus membantu klien memeriksa mengenai pentingnya proses pembelajaran dan pengalaman belajar. Tentunya yang telah mereka miliki, yang mana telah membentuk jalur karir mereka saat ini. Yang kedua yaitu konselor menganalisis ketika menghadapi hambatan pada saat proses pemilihan karir. Misalnya konselor memiliki beberapa pilihan karir ketika konseli bingung memilih karir yang akan dipilihnya. Yang ketiga yaitu konselor mendukung pemilihan karir konseli baik dalam lingkup keluarga, teman, dan lingkungan lainnya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi. Selebihnya mohon maaf. Baik teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dari awal tadi sampai akhir sekarang ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.